Terus kita pengen sharing sama teman-teman, terutama tentang gym nih. Apa sih yang keunggulan dari gym itu gimana kok? Apalagi kan kita emang sering gym nih. Mungkin dari segi kedokteran, gym itu baik nggak sih untuk jadiin olahraga tetap atau gimana? Mempergunakan si teknologi itu sebaik mungkin. Soalnya memang banyak banget sekarang informasi, tapi hati-hati juga nih sama informasi, soalnya nggak semuanya benar. Ada unsur nggak pede kali ya dari gua, pas badan gua rada gede pede gitu loh. Tapi ada orang yang pede tanpa dengan badan seperti itu kan, ya nggak masalah. Itu pilihan orang sih. Ya, jadi kita memang harus tahu porsi kita sendiri. Kita kuat berapa, jangan samain beban kita sama beban orang. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue punya teman, gue bakal ngobrol banyak sama dia karena dia seorang dokter juga. Dan langsung aja gue panggil teman gue. Halo kok, Kevin. Nah, dia ini lucu sih perjalanan kita kenalnya. Kenalnya di gym ya? Iya, kenal di gym 2016-2017an. Terus kita jadi partner, sering tukar pikiran, sharing. Terus ternyata dia satu alma mater sama gue. Ya, jadi kita kuliah bareng ya. Kuliah bareng, cuma gue angkatannya beda jauh sama dia. Boleh banget. Sekarang udah jadi dokter. Oke, mungkin gue kenalin diri gue dulu kali ya. Nah, boleh. Jadi nama gue Kevin Pranata. Jadi gue seorang dokter dan ya emang gue udah bergelut di dunia gym udah cukup lama ya, kira-kira dari tahun 2010. Saat itu lebih senior lagi dari gue. Lama banget. Jadi dari 2010 gue nge-gym, banyak banget salah yang gue lakuin. Kira-kira gue mulai mungkin bisa dikatain cukup serius, atau mungkin karena gue tahu teorinya kali ya. Soalnya dulu kan benar-benar nggak tahu banget tuh 2010 itu. Kira-kira gue baru banget masuk ke kampus tuh semester 1. Jadi gue memang angkatan 2010 sampai tahun 2015 tuh kira-kira gue salah banget nge-gym. Soalnya gue nggak ngerti apa-apa dan gue nggak dulu pernah. taunya cuma datang ke gym, angkat besi, udah. Gitu. Dan gue nggak tahu program itu harus gimana. Terus misalkan gue nggak tahu juga kardio itu penting gak sih? Makanya tuh gila, gue anti banget sama kardio dulu tuh sampai tahun 2015. Sampai gue masuk ke satu gym dan ketemu ini si Wira nih. Jadi situ juga gue baru mulai banyak belajar ke orang-orang yang emang punya kompetensi ya di bagian gym ya. Terus saat itu juga jadi gue baru mulai merasakan perubahan gitu di badan gue. Nah, kalau boleh tahu nih, basic badan lu itu sebenarnya kurus atau gemuk dulunya kok sebelum lu nge-gym? Oke, jadi mungkin kalau secara umum itu gua gendut, soalnya gimana ya? Gua itu dulu berangkat dari cabang olahraga basket. Jadi gua itu basket sama ya. Jadi gua basket dari TK malah. Nah, terus masuk ke SMA, aktif banget kan. Sering kalau basket tuh dulu kan kita pasti masuk tim bareng ya. Iya. Nah, di tim kalau masuk tim basket SMP, SMA gitu kan latihan sering banget ya. Seminggu bisa sampai minimal tuh 3 kali minimal banget. Minimal banget. Iya. Nah, terus beres SMA, gua kan harus belajar ya, terutama di kelas 3 pertengahan itu gua harus mulai belajar untuk ujian nasional dan juga seleksi masuk ke universitas kan. Ya kan bahan dokter nggak dikit gitu loh. Berarti lo emang dari kecilnya cita-citanya pengen jadi dokter? Ya sebenarnya ya, gue mau jadi dokter itu kira-kira dari gue SMP. Makanya pas udah kelas 3 lu lebih fokus ya buat belajar mau masuk kedokteran ya? Betul. Soalnya kan kelas 3 pertengahan itu gue harus mau nggak mau berhenti segala olahraga kegiatan kan. Iya sih. Soalnya gue harus mulai persiapkan buat UAN, yang kedua buat seleksi masuk universitas kan. Waktu itu kedokteran bahannya lumayan banyak. Nah, hasil jadi singkat cerita berat gue nambah banget karena faktor stres dan gitu-gitu ya. Makanya nggak kekontrol kan. Iya. Terus emang nggak ada olahraga sama sekali dari yang tadinya olahraga setiap hari. Dan emang gue seneng makan, dan plus basic dari badan gue adalah gendut. Jadi waktu itu kira-kira berat gue nyampe ke 95 kilo. Dari 78 kalau nggak salah. Parah banget. Nah, waktu itu jadi singkat cerita lagi, papa gue tuh lagi seneng-senengnya nge-gym. Pas gue berhenti. Dia baru edik ke gym nih gitu. Gue udah beres seleksi masuk, gue udah beres UAN. Itu kan nunggunya lama tuh dari SMA ke kuliah. Kira-kira kan sampai 3 bulanan kalau nggak salah. Nah, waktu itu gue jadi mulai nge-gym. Pertamanya nggak ngerti sama sekali, cuman ya udahlah ikut bokap gue aja sama temennya kan. Dan emang dari situ gue ngeliat perubahan ya. Emang harus diakui ya. Maksudnya olahraga yang benar-benar lu bisa lihat secara fisik, secara visual kan cuman gym ya. Ya. Sekarang orang nggak tahu lu juara basket kayak kita dulu
Lu atlet basket, lu atlet bola, maksudnya Ya, lu nggak terlalu kelihatan. kecuali lu terkenal. Ya. Nah, beda sama gym yang gua seneng loh. Ini orang tahu gua nge-gym karena badan gua mungkin Dari terlihat postur beda. lu, Iya. dari cara gesturnya kelihatan, oh ini orang pasti Iya, gym nih. Gitu. dari situ gua jadi mulai cukup serius sama gym, tapi dengan ilmu yang sangat minim ya mungkin bisa dibilangin. Mungkin lu awal gym ini tuh tahun berapa sih? Gym 2010. Nah, gue kenalnya 2013. Dan zaman-zaman itu kan belum ada nih kayak kebiasaan dengan lifestyle gym atau gimana-gimana, kan baru boomingnya 2016 ke atas nih Iya. yang orang pada nge-gym semua. Pada zaman itu emang buat informasi tentang gym itu kayak minim banget. Iya, masih minim banget emang. Dan konten creator yang tentang gym juga masih belum ada. Ya ada lah pasti, cuma kayak masih belum banyak. Dan Iya. di zaman sekarang kan orang bisa nyari informasi tentang gym apapun di YouTube atau di sosial media lainnya kayak Iya. gitu. Kita kekurangannya belajar dari senior nih. Ya kebayang waktu belajar bareng ya Iya. di gym waktu bareng Wira itu. Ya mungkin sekarang teknologi lebih gampang ya. Orang nggak dapat informasi tuh lebih mudah jauh dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ya emang semestinya kita, apalagi yang sekarang-sekarang baru mulai gym nih, apalagi yang nonton konten ini nih, ya gua saranin sih mempergunakan si teknologi itu sebaik mungkin. Soalnya memang banyak banget sekarang informasi, tapi hati-hati juga nih sama informasi, soalnya nggak semuanya benar. Gitu Ya kan. kadang ya mungkin itu informasi, cuma kan kita nggak tahu tuh maksudnya itu positif atau Iya. negatif. Apalagi kalau misalnya kita belum ada basic atau apa, kita pasti nangkep semua informasi itu positif karena kita pun harus pinter sebenarnya nyaring yang positif dan negatif. Iya, makanya konten ini ada. Makanya gue pengen ngobrol Iya nih sama kita ngobrol. yang udah senior banget nih dibanding gue. Wah, nggak senior banget, cuman Dan berhubung lu udah jadi dokter juga, Iya. gue pengen nanya atau mengulik, mungkin lu bisa sharing sedikit ilmu, apa sih kelebihan kita gym itu bagi kesehatan kita? Gitu. iya, ya semoga lah nanti kita bahas pelan-pelan lah ya. Gue bakal sharing dengan bahasa seawam mungkin supaya emang tujuan. Karena gue pun basicnya nggak dokter nih, jadi kalau dikasih ilmu-ilmu yang udah susah itu kayak gue harus Bingung nyerap lagi. banget. Ya apalagi teman-teman yang nonton kan Iya. kita juga nggak tahu siapa yang nonton nih, jadi sebisa mungkin bisa dipahami lah sama teman-teman. Iya, apalagi bahasa kedokteran kan Ribet. susah, ribet. Nanti kita bungkus sederhana mungkin lah supaya orang gampang, oke? Oke, Gitu siap, aja, tenang aja. Terus ini buat gym ini gimana sih gue sebenarnya buat kesehatan kita? Apalagi kan banyak sekarang video-video yang kayak gym itu rawan karena kita bermain dengan beban, apalagi misalnya yang kayak squat, yang bench press, kadang orang ada yang kegencet lah, ada yang Iya. gimana. Itu gimana sih? Baik nggak sih sebenarnya gym ini dijadiin olahraga? Ya, jadi sebelum gue jelasin tanpa mendiskreditkan olahraga lain Ya. karena semua olahraga baik, apalagi pokoknya gue sangat pro dengan olahraga. Apapun itu, Apapun sama itu. gue mau kalian Iya, mau olahraga apapun bebas. ya bebas gitu. Bebas, cuma karena gue mungkin orangnya Lebih edik ke gym ya sebenarnya. karena mungkin ada unsur nggak pede kali ya dari Ya, gua ya, ya, pas ya. badan gua rada gede pede gitu loh. Tapi ada orang yang Ya, pede ya, tanpa dengan badan seperti itu kan, ya nggak masalah. Nggak Itu masalah. pilihan orang Ya, sih. ya. Nah jadi gini, kalau yang namanya nge-gym itu kita kan bermain dengan massa otot. Ya. Kan? Nah massa otot itu kan jadi porsinya itu cukup besar di badan kita. Lihat aja sekarang di tubuh kita hampir seluruhnya kita lihat ada otot di sana kan. Kalau nggak ada otot nggak bisa gerak ya. Nggak Kita bisa. nggak bisa gini Iya, ya. kenapa kita bisa bergerak? Salah satunya otot yang menggerakkan kan. Otot yang nempel ke tulang itu yang menggerakkan. Ya. Nah, sekarang kenapa ada orang bisa cedera? Yang pertama yang pasti kalau secara umum gua tarik benang merahnya nih. Yang pertama dia nggak mengetahui gerakannya dengan benar. Nah, bagi temen-temen nih banyak yang awal mulai gymnya kan kayak gerakannya asal Iya. kayak gitu. Apalagi kalau misalnya di gym yang nggak ada yang nunjukin kayak yang penting gue ngangkat aja dengan teknik yang salah. Iya, pertama teknik yang salah, kedua beban yang salah. Ya, Apalagi ego sekarang, ya biasanya ya. pengen kelihatan kuat kan, padahal cowok cantik. Lihat cewek, anjir gue hajar beban Iya. 100 kilo. Padahal dengan teknik yang salah itu bisa bikin kalian cedera. Kan kita harus tahu juga gitu, nggak semua orang yang porsi atau mungkin porsi ototnya lebih bawah dari kita tampaknya lebih kecil
itu bisa Ya, lebih kuat ya, loh ya. dari Benar, kita benar, gitu loh. benar, benar. Iya, jadi kita emang harus tahu porsi kita sendiri. Kita kuat berapa, jangan samain beban kita sama beban orang. Yang Karena kedua, tiap ya, orang punya porsi yang beda-beda. beda-beda banget, dan ya harus benar-benar tahu gerakannya ya, terutama gerakan-gerakan penting dan basic-basic yang harus kita pelajari pada saat kita baru mulai nge-gym. Nanti gue jelasin nanti Iya, iya. beberapa gerakan-gerakan yang memang penting gitu kan. Terus keuntungan berikutnya dari gym pada saat masa otot kita naik, Ya. jadi pasti kita akan memiliki kualitas hidup yang meningkat gitu loh, salah satunya. Kenapa? Soalnya karena di dalam tubuh kita ini ada yang dinamakan seperti tungku api. Anggap badan kita itu seperti tungku api, ada apinya kan. Ya. Nah, itulah yang namanya dasar metabolik dari badan kita pada saat otot. metabolisme. Nanti gue jelasin lah ya di belakangan. Ya, ya. Intinya dengan kita nge-gym salah satunya akan meningkatkan si besar api ini. Kayaknya apinya. kayak minyak tanah ya berarti Iya, ya. ini pembakarannya tuh jadi lebih efisien. Nah, salah satu penyumbang terbesar dari pembesaran api ini adalah massa otot gitu. Jadi dengan semakin tingginya massa otot kita, pembakaran di tubuh kita atau metabolisme kita itu semakin bagus gitu. Ya di luar alasan ya good looking mungkin. Iya, ya kan. Cuma buat ke dalam tubuhnya Iya. itu salah satu penyumbang yang besar buat pembakaran metabolisme yang lebih baik lagi. Iya, itu jauh lebih baik lagi dan jauh lebih, maksudnya orang itu akan produktivitasnya itu akan meningkat gitu loh. Di samping ya semua olahraga akan memiliki Berarti efek seperti itu. semakin ototnya semakin besar atau semakin banyak itu meningkatkan metabolisme yang bagus. Iya. Cuma kan banyak juga nih ada, kalau bagi kita kan suka yang ototan. Ada cowok atau cewek yang nggak suka nge-gym karena takut ototan nih. Nah itu gimana kok? Maksudnya, Nah, jadi pertama yang harus dipikirin ya dan taruh di mindset kita gitu. Iya. Ngegedein otot itu nggak gampang. nah Itu apalagi bener-bener cewek nih, nggak gampang. maksudnya Iya nih, kita cewek yang cowok yang punya hormon testo yang Tinggi untuk ya. support terbentuknya otot susah gitu. Iya. Apalagi cewek yang nggak punya hormon itu lebih susah lagi buat ototan. Iya, betul. Kebanyakan cewek kan kayak nge-gym yuk, nggak mau takut ototan, takut jadi laki. Padahal kita pun yang cowok juga susah ngebentuk otot itu. Susah, gak gampang, sangat amat gak gampang. Jadi susah banget gitu loh ngejadiin otot itu. Cuman kalau kita latihan nge-gym pasti akan meningkat massa ototnya. Cuman untuk jadi secara visual apalagi itu sulit. Iya, iya. Dan Karena butuh waktu lama. setiap definisi ototnya kayak harus ngebentuknya lebih lama lagi kan Iya. buat matengin ototnya. Betul. Terus mumpung ingat nih, gue kasih tips lagi. Salah satu keuntungan massa otot yang lebih besar. Jadi kalau kita tahu secara simpel, otot itu kan kayak menyelimuti tulang. Ya, Iya ngebungkus kan? tulang, tulang lah ya. Nah, Intinya nah, seperti itu bahasa awamnya. Ada satu mungkin penyakit degeneratif itu penyakit yang kita dapatkan pada saat usia kita lanjut. Salah satunya osteoporosis. Semua orang tahu dong osteoporosis. Oh iya iya. Ya kan, jadi kepadatan tulang itu akan berkurang semakin kita usia keropos tua. ya, Keropos. Ya, jadi semakin keropos. Nah, secara logika aja, kalau sekarang inti tulangnya ini keropos, jadi kan otot di sekitarnya harus menopang. Ya. Ya kan, jadi kalau masa otot kita terbiasa dengan persentase yang tinggi dari kita usia muda kita nge-gym, masa otot kita terus jadi Pokoknya dijaga. olahraga yang lebih fokus ke latihan ototnya. Otot ini akan bukan mengurangi resiko osteoporosis, tapi akan membantu kita pada saat level kepadatan tulang kita ini menurun. Karena pasti otot ini akan menopang nantinya. Di saat tulang kita udah nambah umur, tulang kita udah mulai keropos itunya, otot inilah yang support. Makanya orang-orang yang, ya maaf ya, bukan saya mendiskreditkan orang-orang yang nggak olahraga apalagi nggak nge-gym misalkan, masa ototnya minimal. Nanti kan kita sering lihat kan pada saat usia tua postur tubuhnya membengkok ke depan. Karena keropos tulangnya tulang ya. punggungnya. Dan katanya misalnya tinggi gue dengan umur 20 sekarang misalnya 180. Bisa jadi di saat umur gue 40 gue tingginya bisa menurun. Iya. Karena itu kepadatan tulangnya juga mulai menurun. menyusut gitu ya. Sebenarnya itu ada satu hal lagi. Jadi gini, kalau kita ngomongin tinggi badan, kita ngomongin struktur tulang belakang kan. Ya. Struktur tulang belakang itu selain ada tulang, diantaranya ada tulang rawan. Itu. Nah, tulang rawan ya. itu akan menipis seiring usia bertambah. Jadi begitu si tulang rawannya menipis, otomatis
tingginya akan berkurang kan. Plus dia mungkin memiliki osteoporosis. Karena tiap sendi pasti ada itunya Iya, ya. itu beda lagi, nama penyakitnya bukan osteoporosis. Kita sebutnya kalau sampai sudah meradang namanya osteoartritis. Jadi itu yang di sendi-sendi yang gitu ya. sendi. Makanya orang tua suka nyeri, geser dikit nyeri, iya. karena itunya udah menipis. Cuma dengan dibantu dengan adanya otot ini, itu sangat ngebantu dong. Sangat, karena gue sebagai dokter juga. Otot rangka ya? Iya. Kalau gue memberikan edukasi pada orang-orang tua terutama gitu ya, yang memiliki ya penyakit-penyakit tersebut, pasti akan disarankan, terutama osteoporosis ya, untuk memperkuat otot di sekitar tulang yang tersangka sakitnya itu loh. Jadi kenapa nggak kita latih dari sekarang? Maksudnya, gitu kan. Cuma ada yang ngomong kayak dia udah umur 30 ke atas atau 40 dia sakit-sakitan. Jangan latihan beban, justru itu bisa bikin dia cedera atau gimana. Sebenarnya kan nggak masalah dengan beban yang dikasih itu, dengan kapasitasnya dia aman dong harusnya. Sangat aman. Gua ya kurang setuju sih sama masalah itu. Jadi semua orang itu, terutama gue punya bokap gue kan usia sekarang 58. Ya. Itu nge-gym masih kayak orang gila gitu. Dan kalau gue lihat memang dia start masih kayak anak muda ya badannya gitu ya. Ya mungkin kalau ada yang kenal sama gue di sini tahu siapa bokap gue kan. Jadi ntar kita bisa tampilin deh fotonya. ya emang kalau gue lihat bokap gue kan nge-gym dari umur 30 waktu itu startnya. Start kira-kira waktu gue SD atau gue TK gue lupa. Nah, sampai sekarang kalau gue lihat masih aktif ya? Aktif, maksudnya untuk mobilisasi itu saat dia bergerak, berjalan kemanapun dia masih aktivitas bisa, hariannya ya, maksudnya dia masih kuat gitu. Nggak terhambat sama sekali gitu. Jadi selain kita fokus pada bentuk otot, sebenarnya masih ada hal lain yang bisa kita fokuskan, yaitu ya tadi gue jelasin, keuntungan-keuntungan tadi. Jadi saran gue ya jangan cuma fokus ke bentuk ototnya doang, karena nah ini satu hal lagi nih, pasti kayak apa ya, isu-isu nggak enak ya nggak sih kalau di gym ini nih gue sebut nih, kalau orang cuma fokus sama bentuk otot dia pasti pengen jalan singkat. Ya udah tahu dong pakai manusia apa? Pasti selalu nyari cara gimana biar cepet nih. Cepet manusia segala nyarinya instan semua sekarang. Gua jelasin deh sekarang nggak ada satupun yang instan. Gua sampai yang kayak sekarang walaupun belum gede banget kayak dia. Enggak lah. Gua udah masuk 8 tahun gua latihan. Cuma ya badan gua gini gitu. Iya. Bina-bina raga maksudnya yang dulu belum adanya roid atau gimana kan. Mereka bisa 20 tahun, 30 tahun nge-gym baru badannya gede banget. Itu kalau fokus ke ototnya, karena memang harus konsisten dari makanan, dari pola tidur, dari latihan. Karena sebenarnya yang paling penting dalam pembentukan otot nggak cuma di gymnya loh, tapi di dapur. Benar sih. Banyak kan orang kayak lebih fokusnya kayak latihan di gymnya. Sebenarnya kayak asupan nutrisi itu faktor utama. Istirahat itu sangat butuh kan untuk si ototnya berkembang. Iya, istirahat minimal. Kalau mau gue bahas sekarang sedikit, minimal 8-10 jam. Ya. Nah, sekarang ada yang naik ke gua nih. Gua 8 jam 10 jam tidur, tapi jam berapa mulai itu jam 3 pagi. Ya sama aja bohong maksudnya gitu kan. Sebenarnya kualitasnya ya. Kualitas tidurnya harus bener. Tubuh itu ada jam-jamnya kan, ada jam-jamnya. Ya. Istirahatnya jam-jam berapa, lu harus tidur jam berapa gitu-gitu kan. Tidur 8 jam, dimulai jam 10 sama dimulai jam 10 malam. Maksimal jam? Kalau gue saranin sih jam 10-11 malam udah harus mulai tidur. Itu jangan bukan di mulai jam 12 kamar, atau ke atas. Harus sudah tidur udah mulai tidur gitu loh. Dan bangun jam 6, jam 7 pagi gitu kan. Beda kualitasnya dengan orang yang tidur lu tidur jam 4, bangun jam 12 siang, ya, itu juga beda banget. Beda banget ya. Itu nggak usah gue jelasin lah, kalian cuma semua ngaruh banget sih, mau. karena kayak ketika lu tidur jam 3, jam 4, lu bangun jam 2 pun atau bangun besok sorenya juga lemes aja, kayak maksudnya badannya nggak fresh gitu. Iya, itu ngaruh banget ya istirahat ya berarti ya. Latihan bagus, makan bagus, tidurnya kacau, nggak akan bisa. Lu kalau mau jadi ya poin-poin utama ya selain latihan, nutrisi, dan istirahat itu harus terpenuhi. Itu harus terpenuhi semua. Jadi memang satu kesatuan sih ya. Dan kalau gue lihat kan challenge-nya banyak nih. Dari angkatnya harus benar, makannya harus bagus, tidurnya juga harus bagus. Ya menurut gue ini sebuah seni gitu. Kalau buat gue pribadi. Sebenarnya bagi kita yang suka gym itu kayak kita di gym itu kayak kita lagi ngukir patung buat badan kita loh. Kayak art ke badan kita gitu. Kita lihat komposisi tubuh orang beda-beda. Ada ya. kayak Wira misalnya nih. Kalau menurut gua, Wira itu banyak bagusnya itu di bagian bahu. Sekarang dia lemah di chest misalkan. Nah kalau berarti gua itu bawaan genetik lagi ya berarti. Iya, genetik lagi. Jadi nggak bisa dipaksain kayak gua pengen perfect, yang ada manusia yang perfect juga. Tapi ada yang perfect, ada ya para juara itulah. Cuma balik lagi kayak gym atau olahraga itu esensinya ya kalian mau cari sehat atau mau cari apa dulu. Jadi gitu. Apapun olahraga yang kalian lakukan, konsisten lah gitu.
contoh ya, kalau gue ngasih edukasi ke orang dengan diabetes, nah ini nyambung mungkin ke topiknya, berapa kali sih gym yang baik sih? Nah kayak gitu kan.